Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar pada hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel pada hari ini, Selasa tanggal 21 November 2023. Saat ini, marilah kita sejenak mendengarkan kebenaran Tuhan seperti dinyatakan di dalam Injil Matius 10 ayat 21 sampai 28 dengan nas pada ayat 28 yang demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sebagai judul dari permenungan kita pada saat ini adalah bebas dari rasa takut atau ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama beberapa tahun terakhir kemarin, COVID-19 telah menelan banyak orang di seluruh dunia dengan korban yang sangat begitu luar biasa. Bahaya yang ditimbulkan oleh virus COVID tersebut tidak hanya di bidang kehidupan fisik, tetapi juga di bidang kehidupan non-fisik. Jauh-jauh hari sebelum dunia dilanda oleh virus itu, Badan Antariksa Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan NASA telah menemukan satu jenis bakteri yang disebut bakteri Salmonella. Bakteri ini ditemukan di bumi di ruang tanpa bobot dan dibawa dalam penerbangan ulang-alik ke luar angkasa. Bakteri itu ternyata telah mengalami mutasi menjadi bakteri yang paling berbahaya bagi penduduk di planet bumi ini. Ancaman serius yang dihadapi oleh manusia bukan ancaman dari meteorit besar yang jatuh ke atas bumi, dan juga bukan pula dari serangan makhluk luar angkasa seperti yang kita kenal, kita lihat di dalam film-film fiksi. Apakah ada hubungan antara bakteri yang telah bermutasi itu dengan virus COVID-19 yang muncul sesudah itu? Belum ada keterangan tentang hal itu. Hal yang kita ketahui berdasarkan keterangan para ilmuwan NASA adalah bahwa bakteri itu sangat berbahaya bagi umat manusia di seputar planet bumi kita ini. Ancaman paling mematikan yang sedang mengintip umat manusia tidak hanya berasal dari bakteri Salmonella yang telah bermutasi itu, tetapi juga dari hal yang lain yang bisa mematikan batin manusia. Wujud ancaman lain yang sangat berbahaya karena dapat mematikan batin manusia itu adalah dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bakteri Salmonella hanya bisa merusak dan membunuh tubuh fisik manusia, tetapi ketidakpercayaan kepada Tuhan dapat merusak dan membinasakan baik kehidupan fisik maupun kehidupan non-fisik manusia. Selama hidup dan masa pelayanan yang singkat di bumi ini, Tuhan Yesus tidak henti-hentinya memberikan peringatan kepada kita secara keras kepada setiap orang percaya agar mereka senantiasa harus dalam keadaan waspada terhadap ancaman non-fisik yang mematikan itu, dengan tekun menjaga dan melindungi kepercayaan mereka. Orang percaya harus senantiasa dalam keadaan berjaga-jaga seperti manusia siang, bukan seperti manusia malam. Mengapa kita harus demikian? Sakit, penyakit, kemiskinan secara ekonomi dan sebagainya hanya merusak dan menghancurkan tubuh jasmani kita, tetapi dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan menyebabkan kebinasaan pada tubuh, jiwa, dan roh kita. Ketika hal ini terjadi, kita sama sekali tidak mempunyai kuasa dan keahlian ataupun kemampuan yang lebih untuk memperbaikinya. Alih-alih memperbaiki keadaan kita, sadar akan apa yang sedang terjadi pada diri sendiri pun kita tidak berdaya sama sekali. Ketika kita terpisah dari Tuhan, keadaan fisik, kesehatan, ataupun ekonomi kita mungkin masih baik-baik saja, tetapi kita sama sekali sudah tidak sadar lagi bahwa diri kita seutuhnya sedang bergerak di jalan menuju jurang kebinasaan. Hal itu bisa bermula dari sikap kita yang
menganggap dosa sebagai hal-hal biasa saja. Dosa suka berbohong, misalnya kita anggap kecil, sepele, dan biasa-biasa saja, karena dosa ini dilakukan juga oleh semua orang di dunia. Karena terbiasa berbohong, lama-kelamaan dosa kecil itu berkembang biak sedemikian rupa sampai akhirnya kita menjadi kebal dan tidak lagi memiliki kepekaan rohani yang mampu mengendalikannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi berhati-hatilah. Jangan pernah kita sepelekan dosa sekecil apapun, karena dosa bisa menyebabkan kita kehilangan identitas asli kita sebagai ciptaan baru dalam Yesus Kristus Tuhan. Dosa bisa menyebabkan arah kehidupan kita akan terus melenceng semakin jauh dari cita-cita Tuhan. Dosa menyebabkan kita tidak mampu menjalani secara hidup baru yang semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan dan semakin tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan dibuatnya menjadi semakin tidak suka tinggal tetap di dalam Tuhan dan semakin tidak suka menjalani cara hidup baru yang memuliakan nama Tuhan. Dosa menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera dan kehilangan bimbingannya. Jika kita ingin bebas dari ancaman ketakutan, kita harus perlu terus memelihara dan melindungi kepercayaan kita kepada Tuhan dari waktu ke waktu serta melakukan kebenaran berdasarkan firman Tuhan itu. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, akhirnya tetaplah bersyukur, penuh semangat dalam karunia kehidupan pemberian Tuhan yang indah ini. Dan sampai jumpa lagi. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin.